والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kajian kita sampai pada uraian berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan, di mana Allah pernah menurunkan kitab-kitab kepada beberapa orang nabi dan rasul. Perbedaan antara iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran dan iman kepada Al-Quran dapat kita jelaskan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dari sisi perbedaannya pada beberapa poin. Poin yang pertama, dari sisi keaslian dan penjagaan kitab-kitab sebelum Al-Quran, seperti yang telah kita uraikan sebelumnya, kitab Taurat, Injil, ataupun Zabur, kitab-kitab sebelum Al-Quran ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita jelaskan. Dari asalnya dia adalah wahyu Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada sebagian nabi dan rasul. Seperti kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka kitab-kitab ini asalnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kitab-kitab ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadi apa yang disebut dengan istilah tahrif, di mana sebagian mereka mulai berusaha untuk merubah apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, sebagaimana diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Baqarah ketika Allah mengatakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Kata Allah Azza wa Jalla, maka celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Mereka menulis dengan tangan mereka. Lalu kemudian mereka mengatakan, hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan dan menyandarkan tulisan-tulisan tangan mereka itu dengan mereka menyebutkan hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa yang dilakukan oleh umat terdahulu ketika mereka berupaya untuk merubah dan mengganti apa yang ada di dalam kitab yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan kepada mereka. Maka kitab-kitab sebelum Al-Quran terjadi perubahan, dirubah setelah selesai zaman Nabi yang kepada Nabi tersebut kitab ini diturunkan. Maka mereka berusaha untuk merubahnya, sehingga inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat di surat Al-Baqarah ini. Maka dengan ungkapan lain bisa kita katakan, kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak ada jaminan keasliannya kecuali hanya di masa
kitab itu diturunkan. Namun setelah itu, yaitu setelah habis masa Nabi yang kepada Nabi itu diturunkan kitab ini, maka telah terjadi perubahan. Tidak dijamin keasliannya. Berbeda dengan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menjamin keutuhan dan keaslian daripada Al-Quran tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin penjagaan Al-Quran ini dari perubahan. Maka ini yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang pada kajian kita sebelumnya kita juga sudah menyinggung dalam menguraikan makna ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra. Para ulama ahli tafsir mengatakan az-dzikra bermakna Al-Quran. Maka jika kita lihat makna daripada ayat ini, jika kita maknakan itu Al-Quran, az-dzikra itu adalah Al-Quran, dan ini pada umumnya penafsiran para ulama, artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga keutuhan dan kemurniannya. Maka ini maksud daripada ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra. Az-dzikra di sini ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Walaupun ada juga penafsiran para ulama yang lain yang mengatakan makna az-dzikra yakni Al-Qur'an was sunnah, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Ya. Dan ada juga yang menafsirkan bahwasanya az-dzikra bermakna agama secara keseluruhan. Maka intinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, agama yang mulia ini, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak Allah terima selain daripada agama ini, maka ini adalah agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama dari Allah, dan Allah sendiri yang menjamin penjagaan dari agama yang mulia ini. Nah, agama ini tentu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah makna daripada kata az-dzikra di dalam ayat. Kendati pun sebagian para ulama ada yang memaknai az-dzikra yang bermakna Al-Quran. Maka dari sisi makna ini, seperti yang kita jadikan ayat ini sebagai dalil menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah juga yang menjaga keaslian daripada Al-Quran tersebut. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Maka kaum muslimin, ikhwatal iman, iman kepada kitab-kitab sebelumnya, ya, iman, perbedaan antara iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran dengan Al-Quran, maka dapat kita katakan pada poin ini, iman kepada kitab-kitab sebelumnya ini bersifat ijmali, bersifat global, di mana kita meyakini kitab ini diturunkan oleh Allah. Namun ya, terjadi perubahan setelah masa Nabi yang diturunkan kepadanya kitab tersebut. Berbeda dengan Al-Quran, di mana Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penjagaan keasliannya. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya tidak diberikan jaminan seperti Allah menjamin keaslian Al-Quran. Makanya kitab-kitab sebelumnya telah terjadi perubahan-perubahan seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat di surat Al-Baqarah yang tadi kita bacakan. Ini sisi yang pertama atau poin pertama, perbedaan antara iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran dengan iman kepada Al-Quran. Ya, iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran hanya keimanan secara global, di mana Allah pernah menurunkan kitab-kitab tersebut. Namun terkait dengan hukum dan rincian yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, kita tidak dituntut untuk mengimaninya. Karena kitab-kitab ini telah terjadi perubahan setelah berakhir masa Nabi yang diberikan kepadanya kitab ini.
berbeda dengan Al-Quran, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penjagaan keaslian isi yang ada di dalam Al-Quranul Karim, sehingga keimanan kepada Al-Quran berbeda dengan iman kepada kitab-kitab sebelumnya. Iman kepada kitab sebelumnya secara global, dan iman kepada Al-Quran mesti secara terperinci. Poin yang kedua, dari sisi kewajiban mengamalkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, ini berlaku hanya pada umat masing-masing yang kepada mereka diturunkan kitab tersebut. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, maka syariat yang ada di dalam kitab ini hanya menjadi kewajiban syariat bagi umat Nabi Musa alaihissalam. Nah, begitu juga dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, maka syariat yang ada di dalam kitab Zabur adalah syariat yang berlaku hanya untuk kaum Nabi Daud. Sedangkan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kandungan yang ada di dalam kitab ini, maka ini adalah syariat yang berlaku hanya untuk umat Nabi Isa alaihissalam. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, syariat yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya tadi, yang kita katakan berlaku hanya pada umat yang Nabi membawa kitab ini diutus kepada mereka. Nah, sedangkan setelah turunnya Al-Quran, maka syariat-syariat tersebut sebahagiannya menjadi mansuh. Ya, sebahagiannya menjadi sesuatu yang terhapus dengan datangnya syariat yang ada di dalam Al-Quran. Maka ada sebagian syariat yang ada pada umat sebelumnya terhapus dengan turunnya Al-Quran. Dan inilah fungsi daripada Al-Quran, yang mana dikatakan bahwasanya Al-Quran adalah sebagai penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Maka kaum muslimin ikhwatal iman, kecuali ada beberapa syariat yang itu ada pada umat sebelum kita, sebelum turunnya Al-Quran, maka kemudian setelah datangnya Al-Quran, syariat itu tidak mensuh, tidak dihapus. Syariat itu ada, tapi ada kalanya kemudian hukum dari syariat itu berubah. Yang dahulu di zaman itu hukumnya wajib, kendati pun setelah turunnya Al-Quran syariat itu masih ada, namun tidak lagi menjadi sebuah kewajiban, tapi menjadi, walaupun syariat itu ada, tapi itu menjadi sesuatu yang termasuk dari bagian yang disunnatkan. Apa contohnya? Contohnya seperti di dalam syariat umat Nabi Muhammad kita mengenal ada istilah puasa Nabi Daud. Tetap disandarkan kepada Nabi Daud, karena itulah awal syariatnya. Namun apa bedanya? Kenapa dia masih ada di dalam syariat agama kita? Artinya dia tidak terhapus. Poin yang pertama tadi, ada sebagian syariat yang terhapus, sehingga dia tidak ada lagi di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga kalanya syariat itu tidak terhapus, masih ada. Namun kemudian di dalam syariat umat Nabi Muhammad SAW hukumnya berbeda. Yang dahulu di zaman mereka itu menjadi sebuah kewajiban, tapi kemudian di dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu masuk dalam amalan atau ibadah yang tidak wajib tapi disunatkan. Ya, contohnya seperti puasa Nabi Daud yang tadi kita sebutkan. Maka kaum muslimin ikhwatal iman, dari sisi kewajiban mengamalkan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu hanya berlaku pada masing-masing kaum di zamannya. Syariat telah dihapus
Sebagian syariat yang ada pada umat sebelumnya, yaitu umat sebelum turunnya Al-Quran, sebagiannya telah dihapus, atau yang dinamakan dalam bahasa istilah Al-Quran disebut dengan mansukh, dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada kajian kita sebelumnya kita juga telah menyinggung poin ini, di mana jangankan umat yang kepada mereka diturunkan syariat yang ada di dalam kitab yang dibawa oleh para nabi ini, jangankan umatnya, nabi itu sendiri. Seperti kata Nabi SAW, nabi yang kepada dia diberikan kitab tersebut, apa kata Nabi SAW? Lau kana Musa hayyan fama yasa'uhu illa ittiba'i. Kata Nabi SAW, jangankan umatnya, Nabi Musa itu kalau masih hidup hari ini, maka beliau tidak punya pilihan selain dari mengikuti syariat yang aku bawa. Hal ini terbukti dalam hadis Nabi SAW yang juga kita singgung kemarin, yaitu dalam masa ketika Nabi Isa turun ke bumi, dalam misi beliau membunuh Dajjal. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun, bertepatan dengan masa di mana kaum muslimin akan melaksanakan salat, yang ketika itu bersama imam mereka, yaitu Imam Mahdi. Lalu ketika Imam Mahdi menyadari Nabi Isa datang, beliau mundur, mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Lalu Nabi Isa memberikan isyarat agar Imam Mahdi tetap di tempatnya. Akhirnya Imam Mahdi tetap menjadi imam salat, dan Nabi Isa salat bermakmum dengan Imam Mahdi ini. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal kepada beliau sendiri Allah Subhanahu wa taala berikan syariat. Tapi dengan turunnya Al-Quran, datangnya masa Nabi Muhammad SAW, ini yang dikatakan oleh Nabi. Jangankan umatnya, Nabi yang kepada mereka diturunkan kitab tersebut tidak punya pilihan lain, berkewajiban mengikuti apa yang aku bawa. Fama yasa'uhu illa tibai, kata Nabi SAW. Ya, dia tidak punya pilihan selain daripada mengikuti apa yang aku bawa, kata Nabi SAW. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adapun Al-Quran, maka ini adalah kitab penutup yang wajib diamalkan oleh seluruh manusia hingga hari kiamat, siapapun. Makanya dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan diwahyukan kepadaku, yaitu maksudnya Nabi SAW mengatakan, diceritakan oleh Allah di dalam ayat ini, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Al-Quran ini diberikan sebagai wahyu kepadaku, adalah wahyu dari Allah kepadaku. Li'unzira bikum bihi, agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan ini, yaitu dengan Al-Quran ini. Lalu kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man balagh, di mana Al-Quran ini adalah untuk dasar di mana Nabi SAW akan memberikan peringatan kepada umatnya, umat yang mungkin bertemu dengan Nabi SAW, seperti yang ada di zaman para sahabat. Wa man balagh, atau siapapun yang bertemu sampai kepada mereka Al-Quran ini, walaupun tidak bertemu dengan Nabi, tapi sampai kepada mereka Al-Quran ini, maka mereka mendapatkan peringatan dari Al-Quran tersebut. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang berlaku sampai kapanpun, sampai hari kiamat, sejak diutusnya dan sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran wajib diamalkan secara keseluruhan. Ya,
Dan ini adalah poin perbedaan antara kitab sebelumnya dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dari sisi risalah, di mana kitab-kitab sebelum Al-Quran hanya ditujukan kepada kaum tertentu saja. Ya, hanya ditujukan kepada kaum tertentu. Yang kepada mereka diturunkan dan diutus Nabi yang membawa Alkitab tersebut, maka mereka yang berkewajiban mengamalkan dan menjalankan syariat ini. Sedangkan Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Nah, kaum muslimin, ikhwatal iman, ini perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-A'raf, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Ya. Kalau Nabi Musa, lihat apa yang Allah kisahkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Bani Israil." Yang dihimbau di dalam syariat yang akan dijelaskan dan diuraikan oleh Nabi Musa adalah Bani Israil. Inilah kaum yang berkewajiban menerima syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, sedangkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Qul," kata Allah, katakan wahai Muhammad, "Ya ayyuhan nas," wahai sekalian manusia, wahai seluruh manusia, "Inni rasulullahi ilaikum jami'a." Ya. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi untuk mengatakan kepada manusia ini, untuk memanggil menyeru manusia, "Ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Sesungguhnya aku ini adalah rasul utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Tidak hanya kepada segelintir kaum dari umat manusia seperti nabi-nabi sebelumnya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat beliau mencakup seluruh umat manusia. Poin yang lainnya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari sisi sikap terhadap kandungan kitab, terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka seorang muslim mesti bersikap. Ya, dari poin-poin yang telah kita jelaskan, mari kita lihat poin berikutnya dari sisi bagaimana kita bersikap, ya, terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran tadi. Maka ikhwatal iman, sikap seorang muslim adalah pertama, membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut bila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka artinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, acuan di dalam menilai bila sampai kepada kita, misalnya ini kitab Taurat sampai kepada kita, ya, kita melihatnya, maka bagaimana kita menyikapi apa yang ada di dalam Taurat tersebut. Tolak ukur kita, acuan kita, lihat apabila yang kita dapatkan di dalam kitab tersebut dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka kita meyakininya. Meyakininya bukan karena itu ada di dalam Taurat, tapi ingat, acuannya adalah pembenaran dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sesuai dengan Al-Quran, maka silahkan kita melihat, namun acuan, tolak ukurnya. Kalau dibenarkan di dalam Al-Quran, silahkan terima. Kalau seandainya bertentangan dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran,
maka kita tidak boleh menerimanya. Justru kita harus mengingkarinya. Ya. Kembali kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, acuan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, bila ada berita-berita yang sampai dari kitab-kitab sebelumnya, namun Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkomentar, artinya tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Tapi itu ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka sikap seorang muslim ketika tidak ada acuan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi terhadap apa yang kita temukan di dalam kitab sebelum Al-Quran ini, maka sikap seorang muslim tawakuf, diam. Artinya tidak membenarkan dan tidak mengingkari. Nah, kaum muslimin, ikhwatal iman, ya, ini sikap seorang muslim terhadap syariat yang ada pada umat sebelumnya atau yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Untuk lebih jelas, kita lihat contohnya. Ada di dalam syariat atau kitab sebelum Al-Quran, ya, lalu dibenarkan oleh Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti apa tadi? Walaupun ada dirubah hukumnya yang dahulu wajib menjadi sunat, tapi dia ada. Ya. Contohnya seperti puasa Nabi Daud tadi. Banyak juga contoh-contoh yang lain. Ya, maka sikap seorang muslim mengimaninya, mengamalkannya. Kenapa? Bukan karena itu ada di dalam kitab sebelumnya, tapi karena dibenarkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu contohnya. Nah, kalau yang diingkari, di dalam kitab dahulu mengatakan begini, dalam Al-Quran mengatakan begini, berbeda. Maka kita wajib mengingkari ini. Wajib kita menerima apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa contohnya? Contohnya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat dalam versi Injil yang berbeda-beda, ya, terkait tentang masa kelahiran Isa, ya, itu masing-masing Alkitab memberikan kisah yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan dia lahir di kandang domba, ya. Ada yang mengatakan dia lahir di kebun, ya. Ada yang berbagai versi. Tapi pada umumnya di dalam Alkitab tersebut, ya, dan inilah yang divisualisasikan oleh kaum Nasara di masa waktu ketika mereka meyakini itu adalah masa kelahiran Isa. Ya. Yang biasa mereka gambarkan dengan pohon yang penuh, di pohon tersebut kapas-kapas putih-putih yang menggambarkan bahwasanya kelahirannya itu di musim dingin, musim salju. Itu yang ada dalam kitab-kitab di dalam beberapa versi berbeda-beda. Ya. Namun kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, ketika kita rujuk kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya, fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya." Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala masa-masa ketika Maryam akan melahirkan, di mana ketika itu dia sampai dalam posisi yang sangat lemah. Sampai kemudian Maryam merasa ketika dia berada menjauh, diusir oleh kaumnya, dia tidak tahan dengan hinaan cacian kaumnya, maka Maryam pun menjauh dengan kondisinya yang sedang hamil berat. Lalu kemudian dia mengatakan, "Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya." Ya, kalau seandainya aku mati di sini, ya, tidak seorang pun yang tahu. Artinya dia jauh dari kaumnya, tidak ada yang tahu. Ya, wanadaha min tahtiha alla tahzani
qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Tiba-tiba terdengar suara di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Maryam, jangan engkau takut. Ya. Jangan engkau takut. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan ada aliran air di bawah. Di tempat dia tersandar yang dikatakan di dalam ayat itu jiz'in nakhlah, dekat sepokok pohon kurma, sebatang pohon kurma. Dia tersandar di sana, kelelahan. Lalu kemudian terdengar suara mengatakan bahwasanya sudah Allah siapkan di bawah mengalir sungai yang dia bisa minum dari tempatnya tersebut. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqitu 'alaiki rutaban janiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak menyadari karena langkahnya yang sudah mulai lemah, dia tersandar di kurma tadi, dia tidak menyadari kondisi kurma tadi. Tapi kata Allah, kalau engkau lapar, cukup engkau goyangkan pohon kurma ini, maka pohon ini akan menurunkan rutab. Yaitu rutab, masa buah kurma sebelum menjadi tamar. Ya. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Artinya ketika itu pohon kurma ini ada buah rutab di atasnya. Ada buah yang masih dalam kondisi disebut dengan rutab, belum matang. Artinya pada masa itu adalah masa kurma sedang berbuah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Realitanya tidak ada buah kurma kecuali hanya di musim panas. Tidak ada masa kurma berbuah kecuali hanya di musim panas. Di musim dingin tidak ada rutab. Maka dari dua versi yang berbeda, bertentangan. Masa yang dikatakan di dalam Alkitab kelahirannya di musim dingin, sementara di dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya masa itu pohon kurma ada rutab. Ini menunjukkan ikhwatal iman bahwasanya kejadian itu bukan pada musim dingin, tapi pada musim panas. Bagaimana sikap kita? Dari acuan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran tadi, kita wajib mengingkari apa yang ada di dalam Alkitab tersebut. Kenapa? Berbeda, bertentangan dengan apa yang ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Maka di sini kaum muslimin, ikhwatal iman, ya, jelas sikap seorang mukmin. Apabila yang ada dalam kitab sebelumnya dibenarkan oleh Al-Quran, ya, kita meyakininya. Tapi ketika diingkari, bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita mengingkarinya. Dan ada hal-hal yang Al-Quran tidak mengomentari, tapi ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, maka sikap seorang mukmin adalah tawakuf, diam. Kita pun tidak boleh berkomentar. Ya, apa contohnya? Karena dua hal yang tadi telah kita berikan contoh, yang ketiga ini apa contohnya? Banyak. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, mungkin kita pernah mendengar, baca di dalam kitab-kitab tafsir, seperti Imam Ibnu Katsir kadangkala menukilkan, ya, riwayat-riwayat yang disebut dan dinamakan dengan Israiliyat. Ya. Ini riwayat-riwayat yang diceritakan di dalam kitab-kitab sebelumnya yang biasa beredar di kalangan ahlul kitab. Ya, ini yang namanya Israiliyat. Maka ketika Al-Qur'an tidak membenarkan dan Al-Qur'an tidak mengingkari, kita tawakuf, kita diam. Kalau Al-Quran tidak mengomentari, maka kita pun tidak boleh untuk mengomentarinya. Hal ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ini langkah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari di dalam kitab Sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, la tusaddiqu ahlal kitab, jangan kalian percayai ahlul kitab, wala tukadzibu, dan jangan kalian mengingkarinya.
Jangan percaya, jangan diingkari, kata Nabi. Wa qulu, dan katakan kepada mereka, amanna billah wa ma unzila ilaina. Kami hanya beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala, kami hanya beriman kepada Allah dan kepada apa yang Allah turunkan kepada kami, yaitu Al-Qur'an. Maka inilah yang menjadi acuannya. Ya, ini yang menjadi acuannya. Jadi ketika ini ada di dalam Alkitab sebelumnya, lalu dibenarkan dalam Al-Quran, kita meyakininya bukan berdasarkan ini, tapi berdasarkan apa yang ditegaskan di dalam Al-Quran. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, poin yang lainnya dalam perbedaan antara iman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, dari sisi kedudukan dan kesempurnaan, Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Ya, adalah kitab yang paling sempurna dan menyempurnakan. Dia adalah kitab yang sempurna dan menyempurnakan, ya, kitab-kitab sebelumnya. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ketika Allah mengatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Artinya, dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan sebagai penjaga terhadapnya. Penjaga artinya Al-Quran inilah yang meluruskan, ya, apa-apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Maka intinya, ikhwatal iman, inilah beberapa perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran tersebut. Ya, di mana keimanan kita kepada kitab-kitab sebelumnya adalah keimanan secara global, dan kita tidak dituntut meyakini apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut kecuali hal-hal yang dibenarkan di dalam Al-Quran. Lalu kemudian sebagai poin penutup dalam bahasan iman kepada kitab, ada satu keistimewaan setelah kita lihat poin-poin perbedaan antara kitab sebelumnya dengan Al-Quran, maka ada satu hal apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran ini, di mana Al-Quran dikatakan oleh Allah, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang tidak diragukan, la raiba fi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, apa fungsi daripada Al-Qur'an ini? Fungsi dari Al-Qur'an adalah hudan, adalah sebagai petunjuk. Nah, pertanyaannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana langkah seorang mukmin untuk menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman? Artinya, dengan mengetahui langkah-langkah ini kita bisa mengukur kaum muslimin sudah seberapa jauh kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Bukan hanya sebagai bacaan. Maaf. Walaupun kita tetap meyakini dan mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala. Itu tidak kita ragukan. Kita tidak menyaksikan terkait tentang pahala membaca Al-Quran. Bahkan banyak dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan pahala dalam membaca Al-Quran itu diberikan oleh Allah kebaikan per huruf, bukan per kata, tapi per huruf. Itu terkait pahala. Nah, masalahnya adalah apakah dengan membaca itu berarti kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Ini yang harusnya kita pertanyakan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, untuk memahami hal tersebut, kita memberikan sebuah analogi ringan, ya, untuk mendekatkan pemahaman. Bagaimana langkah seorang mukmin untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Maka ikhwatal iman,
Bayangkan di hadapan kita, di kehidupan dunia kita, kadangkala ketika kita menuju ke suatu tempat yang kita belum pernah ke tempat tersebut, maka di sana kita butuh petunjuk arah. Kalau sekarang kita bisa buka di map. Begitu kita berjanji sama teman, ya, dia bilang kesinilah. WA kita setelah itu yang pertama apa? Sherlock dong, kan gitu. Ini untuk apa? Supaya kita tidak bolak-balik berjalan. Tidak salah di dalam jalan kita, sehingga kita sampai ke tujuan. Kita butuh petunjuk, makanya kita minta Sherlock. Kalau di dalam undangan-undangan pernikahan, biasanya di bagian belakang yang dicetak itu selalu ada denah lokasi. Nah inilah kira-kira kaum muslimin yang digunakan oleh Allah, analogi ringan, ya, sebuah petunjuk yang kita gunakan. Maka kira-kira, ya, bukannya kita menyamakan Al-Quran dengan Google Map dan tidak, walillahil matsalul a'la, tapi ini untuk mendekatkan pemahaman agar kita memahami fungsi sejauh mana kita telah betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Maka ikhwatal iman, apa langkahnya ketika kita punya map tadi, ketika kita punya denah lokasi tadi? Maka yang pertama langkahnya adalah kita baca. Jangan kita berjalan saja tanpa kita melihat dan membaca map tadi, tanpa membaca denah lokasi tadi. Maka langkah pertama adalah membaca. Itulah langkah awal yang kita lakukan pada Al-Quran. Makanya kita belajar membaca Al-Quran. Ya, kita baca. Ikhwatal iman, pertanyaannya, apakah sekedar membaca telah bisa menjadikan kita membuat peta tadi sebagai petunjuk? Bisa saja kita membaca, Pak. Seperti kita misalnya, ya, kita membaca bahasa lain, kita baca, bisa kita membacanya, Pak. Ya, walaupun mungkin salah dalam membaca karena kita tidak paham, seperti kita baca tulisan bahasa Inggris misalnya. Ya, ngerti tidak kita dengan apa yang kita baca? Belum tentu. Walaupun kita baca. Inilah rata-rata kondisi posisi kita ketika kita membaca Al-Quran. Karena untuk menjadikan peta lokasi tadi sebagai petunjuk, tidak cukup hanya sekedar membaca. Maaf kaum muslimin, kita tidak berbicara terkait pahala. Kita mengatakan berpahala dalam membaca. Tapi pembahasan kita, substansinya adalah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Cukupkah hanya sekedar membaca? Sama seperti ketika kita membaca mungkin peta denah lokasi tadi, tapi dengan bahasa Inggris. Maka langkah kedua, ikhwatal iman, yang kita tidak paham mungkin. Maka langkah yang kedua adalah untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka kita berkewajiban untuk memahami apa yang kita baca itu dengan pemahaman yang benar. Memahaminya tapi salah paham, ya, ini juga tidak berfungsi. Ini juga akan menyebabkan kita tersesat di dalam jalan kita. Maka fahami apa yang kita baca itu dengan pemahaman yang benar. Nah, apa acuan kita, apa barometer kita untuk mengetahui pemahaman yang benar di dalam ayat yang kita baca? Itulah guna dan tujuan pelajaran kita, yaitu pelajaran tafsir. Kita rujuk kepada tafsir-tafsir para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga kita tahu inilah makna yang ada di dalam ayat tersebut. Makna yang benar di dalam ayat ini. Maka langkah keduanya ikhwatal iman adalah memahaminya dengan pemahaman yang benar. Karena ketika kita baca tapi kita salah paham, maka tidak akan selamat jalan kita. Harus benar bagaimana kita memahami apa yang kita baca sesuai dengan yang mengatakan. Apa maksud Allah? Lalu yang ketiga, ikhwatal iman, yang tidak kalah pentingnya, untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sama dengan peta tadi. Denah lokasi tadi, kita baca, sudah. Sudah fahamkah kita apa yang ada di dalam peta ini?
Di situ ada panah ke atas, ya, ada huruf U di atasnya. Kita baca huruf U ini. Pemahaman yang benar terhadap huruf ini apa? U ini, oh ini menunjukkan arah utara. Ini pemahaman yang benar. Antum bayangkan kalau kita salah di dalam menafsirkan U tadi. Ya. Maka langkah keduanya adalah fahami Al-Quran itu dengan pemahaman yang benar. Langkahnya belajar tafsir. Ya. Dan itulah gunanya tafsir yang kita pelajari dengan merujuk kepada tafsirnya para ulama. Sampai di situ kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa langkah kita berikutnya? Kalau kita faham, kita baca, ya. Ada jalan panah ke atas. Yang di atasnya ada huruf U. Berarti di situ utara. Kemudian ada kode di situ 1 kilometer. Lalu kemudian ada panah ke kiri. Maka ini menunjukkan bahwasanya setelah 1 kilo perjalanan ke arah utara, maka kita belok kiri. Kita baca, kita fahami. Apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah mengamalkan atau mengikuti. Jelas di mapnya dikatakan, setelah 300 meter belok kiri. Ya, diingatkan. Sehingga kita faham, kita mengerti. Artinya ini ada arah untuk kita mengarah belok kiri setelah 300 meter. Nah, bagaimana supaya kita sampai ke tujuan kita? Ikuti. Masalahnya adalah kadangkala kita membaca, kita memahami, tapi kemudian kita ingkari. Nah, itu masalahnya. Kita disuruh belok kiri, kita belok kanan. Kita disuruh belok kiri, kita kebablasan, kita lurus. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, langkah berikutnya untuk bisa kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, membaca, memahami, dan mengamalkan, mengikuti. Baru itulah kita berupaya dan berusaha, ya, telah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ya, jadi ikhwatal iman, inilah perbedaan dan keistimewaan dari Al-Quran dan perbedaan dalam keimanan dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Dengan ini tuntas bahasan kita di dalam iman kepada Alkitab, ya, kepada kitab-kitab yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan ke depan pembahasan kita adalah iman kepada Rasul. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.